and welcome back to FLCC Online Service. And welcome bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami di dalam kebaktian pagi hari ini. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan, berkat kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kita, karena kita masih ada sampai hari ini. Ada amin? Mari kita type di dalam ruangan komen itu dan kita serukan amin. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun kita masih dalam keadaan berwaspada, namun itu bukanlah suatu penghalang bagi kita semua untuk terus beribadah kepada Allah Bapa kita yang di surga. Amin. Dan kita sangat bersyukur walaupun ibadah kita ini hanya virtual ataupun dalam alam maya sahaja, namun saya percaya dengan kuasa Tuhan Allah Bapa kita yang di surga yang tidak ada batasnya mampu menjamah setiap hati kita pada hari ini. Ada amin? Dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Sekali lagi, kita akan dilayani oleh tim pujian dan penyembahan dari FLCC. So, are you ready, church? Prepare your heart and enjoy the service. God bless all. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat FLCC yang beribadah online pada pagi hari ini. Saya katakan shalom kepada semua kamu dan semua yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus adalah Raja segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, yang diagungkan, yang tinggi, yang mulia. Namanya Yesus. Dialah yang memberkati kamu. Dialah yang memberikan jalan kepada kita semua. Di saat kita tidak ada jalan, Yesus memberikan jalan kepada semua kita. Amin. Kita puji nama Dia, kita tinggikan nama Dia. Pada pagi hari ini, Dia menyediakan hari ini untuk kita. Mari kita sama-sama, selepas kita memuji Tuhan tadi, mari kita sama-sama mendengar sedikit firman Tuhan. Amin. Sebab hidup kita ini harus berlandaskan firman Tuhan senantiasa. Saya ada satu tajuk di sini, yaitu tajuk ini adalah hasil dari dunia versus ataupun lawan dengan berkat yang dari surga. Setiap apa yang kita lalui setiap hari dan apapun yang kita bawa, pembawaan kita setiap hari mestilah datang dari surga. Kenapa? Sebab kamu adalah anak-anak Tuhan. Sebab saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Sebagai saksi Kristus, kita harus menjadi berkat kepada semua orang. Kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita di sekolah, rekan kita di tempat kerja, di mana-mana kita pergi, kita harus menjadi berkat yang dari surga. Amin. Kita tidak boleh menjadi tidak berkat. Kita tidak boleh menjadi seorang yang kosong. Sebab kita adalah saksi Kristus. Sebab kamu adalah anak-anak Tuhan. So kita mesti menjadi saluran berkat kepada semua orang yang kita lihat. Amin. We are the children of God. Kita adalah saluran berkat. Mari kita pergi di Markus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang 21. Tajuk besar di situ tentang ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Mari lebih baik saya bacakan, kita dengar sama-sama. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Ada satu saja ketul roti. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapakah kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hati kamu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga?
Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, itu berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Nah, di sini Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mari kita lihat yang pertama dahulu, yaitu ragi orang Farisi. Amin. Saya tahu ini firman Tuhan ini, bila orang bercakap tentangnya, ada yang membawa arti yang berbeza dengan yang lain. Bukan karena firman Tuhan ini berbeza, tetapi pada masa-masa yang sesuai, firman Tuhan ini akan diperkatakan kepada kita dengan petunjuk-petunjuk dan wahyu-wahyu yang sesuai dengan keadaan semasa. Amin. Karena firman Tuhan ini hidup. Amin. Kepada saya lain pengertian, tetapi saya didorong. Di saat saya menghadapi kematian, saya dibangkitkan. Nah, kepada yang satu lagi, dia punya masalah lain. Di saat dia menghadapi masalah, firman Tuhan ini datang membawa pengertian untuk dia pada hari itu. The word of God is alive. Firman Tuhan ini hidup dan membawa arti kehidupan kepada semua manusia. Kalau ada 1.000 manusia, 1.000 masalah, dia boleh memberikan 1.000 pengertian untuk satu orang itu mendapatkan kehidupan. Amin. Mari kita lihat yang cara ini. Nah, mari kita lihat nomor 1, ragi orang Farisi. Nah, profil orang Farisi kita lihat dulu. Orang Farisi ini mengajar dan menerapkan ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama. Nah, kalau seseorang itu mau memberikan anak mereka untuk menjadi imam atau untuk menjadi orang yang terpelajar, ada di antara mereka hantar budak dari kecil sampai besar di sekolah, macam sekolah Alkitab. So mereka belajar tentang hukum, tentang pengetahuan, mereka diterapkan ajaran-ajaran tentang agama dan sebagainya. So orang Farisi ini adalah orang-orang yang terpelajar, orang yang pintar, orang yang pandai-pandai. Sikit pun kalau kau tanya soalan, mereka dapat jawab. Amin. Mereka apapun yang kau tanya, mereka akan dapat jawab. Nah, sangat pandai. Seorang yang sangat terpelajar, orang Farisi ini. Semua orang mau menjadi macam mereka. Kalau kau suka agama, kalau kau suka Tuhan, sure kau suka jadi orang seperti ini. Sebab mereka faham. Mereka adalah yang dididik, yang pandai. Amin. Tetapi Yesus bilang, be careful. Berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi. Nah, kenapa? Di dalam firman Tuhan, Yesus juga ada katakan, kalau kamu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, kamu tidak benar. Kenapa? Sebab orang Farisi ini pandai. Dia tahu hukum Tuhan, dia tahu segalanya. Tetapi Yesus katakan, berjaga-jaga tentang ragi orang Farisi. Nah, kau tahu kenapa? Sebab walaupun mereka tahu segala sesuatu, mereka pandai dan sebagainya. Nah, bila Yesus turun, bila Tuhan Yesus berada di depan mereka, depan mata mereka, satu perkara yang sangat ganjil dan sangat pelik. Kenapa? Bila Yesus ada di depan mereka pada hari itu, mereka tidak kenal Allah. Mereka tidak kenal Yesus. Mereka tidak kenal pencipta. Mereka tidak kenal Allah yang mereka sanjung, yang mereka tinggikan selama ini. Bila Yesus datang, bila Allah itu berdiri di depan mereka, mereka langsung tidak mengenali siapakah orang yang di depan ini. Itu saja. They just don't know God.
So kita adalah saksi Tuhan. Sepandai manapun kita, sejauh manapun kita tahu tentang firman Tuhan, tentang buku agama ini, ada satu perkara yang penting. Adakah kita mengenal Yesus Kristus? Takut nanti bila dia datang berada di depan kita, we just don't know him. Kita tidak kenal dia, kita tidak tahu dia. Berkat Tuhan datang, kita tidak tahu. Apa perkara-perkara yang dari Tuhan, yang dari surga datang, kita tidak tahu. Patutlah banyak yang kita limpas, banyak yang terlepas. You know why? Because we just don't know. Tapi saya percaya di dalam hidup kamu semua, tidaklah, ini untuk orang jauh yang lain punya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mengenali dia. Amin. So itu saja yang patut kita ada dalam hidup kita. Bahwa kalau kita ini orang Kristen, kalau kita ini adalah anak-anak Allah, kalau kita adalah pengikut Yesus, kita harus mengenali Yesus itu. Takut-takut nanti bila dia datang, kita lawan dia. Dia adalah kasih. Adakah kita membawa kasih kepada semua orang? Nah, pada satu hari saya baru kenal Tuhan. Ini cerita tentang saya lah, kesaksian. Saya baru kenal Tuhan. Kemudian saya sudah belajar sikit-sikit, dan saya sudah tahu sikit-sikit tentang firman Tuhan. Lebih daripada kawan saya yang belum belajar, lebih daripada kawan saya yang belum terima Tuhan. So saya rasa saya terus. So saya rasa, pandai sudah saya sekarang lah. Sebab saya sudah tahu mah. Pada satu hari saya duduk di satu kedai kopi Melayu di Dongongon lah. Saya terus terang, sebab itu dulu punya cerita. Nah, kawan ini belum kenal Yesus. Dan saya pun cerita tentang Yesus. Nah, sebab ini kawan, dia pun tahu sedikit agama, dia pun jawab. Debat, try debat lah. Saya pun debat juga. So kami berdebat. Kuat. Sampai berdiri. Kawan saya satu ini berdiri juga, dia bilang, jangan gaduh. Saya cakap kepada ini kawan yang suruh kami jangan gaduh. Saya katakan, kami bukan gaduh. Saya sayang mah ini kawan. Sebab itu saya katakan begini kepadanya, supaya dia tidak mati di api neraka. Ini kawan satu pun teriak-teriak. Badan tidak gaduh. Dia pun bilang dia tidak gaduh sama saya. Saya pun bilang tidak gaduh sama dia. Badan kami debat, kuat. Sampai satu ketika orang ini, saya menang. Wah, I'm so happy. Saya menang. Apa kaki cakap pasal Tuhan. Tapi saya menang juga. Terduduk dia, saya happy. Saya bilang, puji Tuhan, saya menang. Duduk orang ini debat dengan saya. But then, oleh karena saya menang, oleh karena saya sangat teror sampai ini kawan terduduk, dia selama-lamanya terduduk tidak bangun-bangun. Dia tidak mau kenal Tuhan. Sebab dia dengar saya. Sebab dia gaduh dengan saya. Sebab dia benci apa yang saya katakan. Sebab saya mau menang. Saya tidak sediakan jambatan dan jalan kepada kawan saya ini. Amen. You don't think that you're clever. You'll save people. You might kill your own best friend. So, selepas itu, selepas beberapa tahun bila sudah paham, saya rasa menyesal. Cari ini kawan, but then long gone. Oke, tidak dapat cari sudah. Memang sudah tidak boleh cari. Kerugian besar. Amin. Yesus katakan, berhati-hati dengan ragi orang Farisi. Ini adalah satu penerangan yang simple, yang sedikit saja tentang ini. Ada banyak lagi, dan ini adalah yang secara sedikit. Oke. So berhati-hati tentang ragi orang Farisi. Jangan ingat, terlalu banyak pelajaran, terlalu pandai, maka kita jadi teror. Bagus pandai, bagus pergi Bible School, memang terbaik. Tetapi teks itu adalah teks. Tetapi pengenalan tentang firman itu adalah yang sangat penting. Amin. We have to know Him. Mesti ada Yesus dalam hidup kita.
Kita kenal dia dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti kalau dia datang kita tidak kenal. Kehidupan dalam Kristus adalah tentang terang. Amin. Dan terang itu adalah kehidupan yang sejati. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Puji Tuhan. Dan kita terus lompat kepada yang kedua, yaitu ragi Herodes. Satu adalah ragi orang Farisi. Berhati-hati, jangan naik kepala, jangan rasa teror, tetapi biarlah Yesus menyerap dalam hidup kita. Biarlah terang hidup itu bersinar dari dalam hidup kita, sehingga orang lihat Yesus dalam kita. Amin. Yang kedua, ragi orang Herodes, ragi Herodes. Now, apa ragi Herodes? Satu daripada dia adalah dia mempunyai kuasa memerintah. Dia power, dia macam raja mah. Kuasa ini kadangkala kita gunakan untuk menindas dan memperalatkan orang-orang sekeliling. Nah, bila kita sudah naik ke satu tempat, walaupun dalam gereja, kita jadi pemimpin lagu kah, kita jadi pemimpin kah, kita jadi pelayan kah, kita jadi deacon kah, kita jadi penatua, kita jadi pastor, reverend, apa semua. Sometimes kita boleh gunakan kuasa untuk menindas yang di bawah. Apapun kita tidak mau dengar, sebab kita power mah, kita ketua mah, kita yang ketua di tempat ini mah, kan? So Yesus katakan, berhati-hati jika engkau sudah naik atas, jangan kau lupa orang-orang yang di sekeliling. Herodes juga adalah orang yang coba membunuh Yesus, sama seperti Firaun. Nah, Firaun pada satu ketika dia katakan macam ini, cari anak itu. Siapa anak itu? Musa. Cari sampai dapat dan bunuh. Kenapa? Sebab roh yang di belakang atau di dalam Firaun itu tahu bahwa Allah sedang datang. Allah sudah datang. Sebelum Allah lakukan sesuatu untuk menghancurkan pemerintahannya, cari dulu, hancurkan dia. Amin. Nah, tahun Herodes juga lakukan yang perkara yang sama. Bila Yesus dilahirkan dan kemudian ada orang-orang Majus yang datang mencari Yesus, mereka kata, "Di manakah raja itu? Kami sedang mencarinya." Nah, Herodes di belakangnya ada penguasa yang melihat bahwa juru selamat sudah sampai. Dan kalau dia tidak lakukan sesuatu untuk menghentikan ini, dia akan dihancurkan. So, Herodes katakan, cari semua budak, bunuh. Tapi Yesus diselamatkan. Amin. So, Herodes juga mau membunuh Yesus. Nah, dalam hidup kita, jangan ada roh angku. Jangan rasa kita pandai. Kita berhati-hati dengan ragi Herodes. Jangan sampai roh keangkuhan, ego, dan mau memeras orang di bawah kita, menguasai hidup kita. Jangan kiranya kuasa yang kita dapat, kuasa yang diberikan kepada kita, kuasa yang dilayakkan kepada kita, ini ternyata membunuh Yesus yang ada di dalam anak-anak kita, ada di dalam rekan-rekan, kawan-kawan kita, keluarga kita, rekan seperjuangan, dan rekan yang kita kasihi. Jangan kiranya terjadi. Amin. So, Yesus katakan berhati-hati dengan ragi orang-orang Farisi. Jangan kita menjadi congkak dan bongkak dan sebagainya. Lebih tahu daripada yang tahu.
Jangan berhati-hati juga dengan ragi, Herodes. Jangan kita rasa kita berkuasa, rasa kita ada power, kita boleh memeras orang di bawah kita. Amin. Jangan sampai ada roh yang dapat mengacau dan memberitahu kita sesuatu yang ternyata akan membunuh kerja-kerja Yesus di dalam kita dan di dalam kawan-kawan kita. Amin. Nah, tema kita tadi atau tajuk kita tadi adalah hasil dari dunia, dana berkat atau hasil dari surga. Nah, yang ketiga kita mau melihat berkat yang dari surga. Berkat yang dari surga ini adalah berkat yang kita akan bawa kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita. Berkat ini yang melimpah sampai 12 bakul, sampai 7 bakul. Amin. Nah, berkat ini dibahagikan kepada semua orang. Tiada yang terkecuali. Kita tahu kalau kita membawa berkat adalah berkat yang melimpah sampai memberi kepada semua orang. Tiada orang yang terkecuali. Tiada yang rugi. Semua dapat berkat. Nah, kita dapat juga yang lebih banyak. Amin. Sebab dia datang kepada kita dan melimpah sampai kepada rekan-rekan, keluarga dan sebagainya. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen menjadi berkat yang dari surga, bukan yang dilihat-lihat, bukan seperti cahaya yang tidak terang, tetapi cahaya yang menerangi semua orang. Amin. Itulah kita. Nah, orang berpikir saya melayani dan saya mau memati untuk Kristus. Saya melayani sungguh-sungguh. Saya mau mati untuk Kristus. Siapa kita? Siapakah saya? Siapakah kamu yang mau mati untuk Kristus? Yesus yang mati untuk kita, bukan kita yang mau mati untuk Kristus. Amin. Banyak orang bilang saya mau mati untuk Kristus. Siapa mati untuk Kristus? Petrus mati untuk Kristus. Rasul Paulus mati untuk Kristus. Petrus bukan mati untuk Kristus. Petrus mati untuk kamu dan untuk saya. Rasul Paulus dan semua rasul-rasul dan banyak hamba-hamba Tuhan mati untuk kamu dan untuk saya. Amin. Walaupun darah Yesus ini percuma. Kita katakan cuma-cuma. Darah Yesus ini tentang free gift for all of us. You and I got saved because of the blood of Jesus Christ. Darah ini mereka katakan percuma datang kepada kita. Tapi ia tidak percuma datang kepada kita. Karena darah Petrus membayar darah Yesus sampai kepada saya. Sampai kepada kamu. Darah Rasul Paulus. Darah penginjil-penginjil. Darah banyak hamba-hamba Tuhan. Membayar untuk kamu dan untuk saya. Amin. Mereka bukan mati untuk Kristus. Mereka mati untuk kamu dan saya. So if we die, kalau kita salah seorang daripada seperti rasul-rasul ini atau hamba-hamba Tuhan yang jadi mati, kita bukan mati untuk Kristus. Kristus mati untuk kamu. Kita mati supaya orang lain, supaya keluarga kita dapat diselamatkan. Amin. Penginjil mati bila mereka masuk Sarawak, bila mereka masuk Sabah, hanya untuk kamu dan hanya untuk saya. Amin. Nah, hidup ini bukan untuk mengambil dan memakan makanan itu atau 12 bakul atau 7 bakul itu, tetapi untuk diberikan pada semua orang. Amin. Kalau kamu adalah berkat dari surga, kalau saya adalah berkat dari surga, we will be the leader for all the people here. Kita akan menjadi saluran Tuhan. Kita akan menjadi pemimpin dan pelayan kepada semua orang. Nah, sebelum saya tutup, saya akan membawa satu kesaksian Titanic. Saya tahu kita semua tahu Titanic. Kamu pernah dengar Titanic? Amin. Yang kapal besar itu, kapal air yang tenggelam di laut.
Nah, saya lihat dia punya kapten tidak selamat. Dan banyak pemimpin-pemimpin sana tidak selamat. Mereka keluarkan semua orang, mereka tinggal di belakang. Tahu kenapa? Sebab dia adalah ketua kapal itu. Mereka harus selamatkan semua orang, baru dia selamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Sebab dia adalah ketua. Dia adalah seperti bapak. Dan kalau kamu ada anak, ada bini. Kalau kamu laki-laki, kamu ada anak, ada bini. Kawasan di sini terbakar. Kemudian harus melintasi jembatan. Adakah kamu berlari terus seberang jembatan? Tidak. Kamu akan berlari sana depan, ambil semua anak, istri, jalan dulu. Las, baru bapak ini menyusul dari belakang. Dia tidak akan jalan depan dulu. Kenapa? Sebab dia harus pastikan anak-anaknya, istrinya selamat sampai seberang, baru dia lari seberang. You know why? Because he's the leader. Ingat, Yesus katakan, yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Banyak pengertian. Satu dari pengertiannya adalah kepada kamu dan saya, yaitu seorang yang akan memimpin, seorang yang membawa berkat dari surga. Kita pastikan keluarga kita, pastikan orang yang kita jaga itu berjalan depan, selamat, baru kita jalan menyusul mereka. Amin. Kalau kamu adalah ketua, kalau kamu adalah berkat, kamu akan pastikan semua di bawah jagaan kamu selamat, baru kamu menyeberang. Walaupun kamu di belakang, tapi kamu yang membawa mereka pergi ke depan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menjadi berkat. Berkat yang dari surga. Berhati-hati semua tentang ragi orang Farisi. Hati-hati dengan ragi Herodes. Tapi jadilah berkat yang dari surga. Bawa the love of God. Bawa kasih Tuhan. Bawa janji Tuhan. Bawa berkat daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya katakan semua kamu diberkati di dalam nama Yesus. Pekerjaan kamu dan dan juga apapun yang kamu lakukan, bisnis ataupun persekolahan. Bapa, saya mohon supaya Engkau membuka tingkap-tingkap di langit. Berkatilah mereka dari segi keuangan yang melimpah. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati mereka, menyembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti fajar pagi.